Ya, puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan, kita mengucap syukur. Karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah, untuk berkumpul bersama-sama, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan dan mendengar pesan-pesan Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita juga sebentar akan menyaksikan pelantikan pengurus baru beberapa komisi yang pagi hari ini akan dilakukan. Ya, kita berdoa supaya Tuhan sendiri yang akan memakai para saudara-saudara kita yang duduk dalam pengurus untuk melayani Tuhan lebih lagi ya, puji Tuhan. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Engkau berikan kesempatan bagi kami semua untuk ada di rumah Tuhan, untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan baik melalui paduan suara, baik melalui praise and worship, baik melalui firman Tuhan, melalui hamba Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang akan mengurapi para hamba Tuhan dengan urapan secara luar biasa, sehingga pelayanan kami semua boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh acara pada hari ini. Engkau sendiri akan memberkati, Engkau sendiri akan menolong dari awal hingga selesai. Kiranya kuasa Roh Kudus beracara dan kami semua pagi hari ini. Dan kami semua boleh menikmati akan suasana sorga dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa. Dan berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di dalam perjalanan untuk menuju rumah Tuhan. Kau tolong Tuhan supaya tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama, berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Mari semua yang mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Sekali lagi boleh lebih keras, shalom. Boleh kita sapa dulu minimal 5 orang kanan kirinya, kasih salam, katakan Tuhan Yesus baik banget. Tuhan Yesus baik banget. Yes, haleluya. Yes. Saudara, menghadapi apapun di dunia ini, kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Karena ada satu tempat perlindungan kita. Siapa namanya? Siapa namanya, boleh lebih keras? Dialah tempat perlindungan kita, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Haleluya. Dialah tempat perlindunganku, Yesus Kristus. Mari bertepuk tangan bersama, come on. Mari nyanyikan. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendali goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Katakan. Siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Cahaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindungan. Semua katakan, come on. Ya Yesus gunung batu di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Amin. Badai topan dunia, siapa? Yes. Semesta, Tuhanlah perlindunganmu.
Mari semua nyanyikan. Ya Yesus gunung batu di dunia. Di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia. Tempat berlindung yang teguh. Lebih keras lagi katakan. Yesus gunung batu di dunia. Di dunia. Di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia. Tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Kami gak perlu takut lagi karena Engkau bersama-sama dengan kami. Amin. Mari semua boleh sama-sama nyanyikan. Ya Yesus gunung batu di dunia. Semua. Di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia. Tempat berlindung yang teguh. Boleh angkat tangannya semua. Ya Yesus gunung batu. Yes. Di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia. Tempat berlindung yang teguh. Come on. Ya Yesus gunung batu di dunia. Di dunia. Di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia. Tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Yes. Kita mau sama-sama teriakan, serukan nama Yesus di tempat ini. Amin. Saya mau dengar suaranya. Kebaktian umum 1 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kita teriakan nama Yesus. Lalu kita kasih tepuk tangan yang dahsyat, sorak-sorai buat Tuhan. Amin. Siap, berikan yang terbaik buat Tuhan. Yes. 1, 2, 3. Yesus. Haleluya. Oh, mari kita memuji namanya. Oh, mari bertepuk tangan bersama. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Amin. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Semua. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Haleluya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Semuanya kuat. Nama Yesus apa? Haleluya. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Bangkit. Semuanya shout. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Lompat buat Tuhan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus.
nama Yesus. Semua. Lebih keras lagi kau satu doang. Nama Yesus kalahkan semua. Nama Yesus di atas segalanya. Are you ready? Nama Yesus menara yang kuat. Amin. Kota benteng yang teduh. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Semua nama Yesus di atas segalanya. Mana sorak-sorainya buat Tuhan, Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kaulah batu perlindungan kami Tuhan, tempat perlindungan kami. Kaulah kemenangan kami. Hanya pada nama-Mu Tuhan kami berserah. Saudara, kita gak perlu takut lagi akan apa yang akan kita hadapi hari esok. Karena Tuhan sudah menang. Dia menang atas maut. Dia berikan pengharapan buat kita semua. Dan siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Hari ini mari saya undang kita semua untuk datang sama Tuhan. Kita tutup, pejamkan mata kita. Kita datang pribadi kepada Tuhan. Gak peduli seberapa banyak kita melakukan kesalahan, dosa yang besar. Ketika kita datang dan mau bertobat pada Tuhan, kasih-Nya terlebih besar daripada apapun. Yes. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Kau melempar. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Mari angkat hatimu, angkat suara. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunannya Kau beri, pulihkanku. Boleh kita kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Yesus. Sejauh timur dari barat,
betapa besar, betapa besar kasih-Mu. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Oh, Yesus, Kau mengampuni setiap kami Tuhan. Kau menyucikan, memulihkan setiap kami Yesus. Kami datang padamu Tuhan. Kami mau minta hati yang baru Tuhan. Oh, haleluya. Sembah, sembah, tinggikan Yesus. Mari segenap jemaat datang pada Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita angkat hati kita, angkat tangan kita. Besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu Tuhan. kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Oh, betapa besar kasih. Tak Kau pandang hina hati kami Tuhan. Yang hancur, ku berterima kasih. Oh, kepadamu ya Tuhan. Pengampunan Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunanmu Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Oh, haleluya Yesus. Oh, haleluya Yesus. Jesus. Terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Pengampunan yang Kau berikan, kasih yang Kau berikan Tuhan.
Biarkan kami Tuhan terus berada di dalam kasih, di dalam hadirat-Mu ini ya Tuhan. Yang betul-betul memuaskan kami Tuhan. Kami mau tinggal terus dalam hadirat-Mu selalu ya Bapa. Karena kasih-Mu yang begitu besar Tuhan menyentuh setiap hati kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah pujian penyembahan kami yang kami berikan hanya bagi Engkau. Ibadah kami yang sejati ya Tuhan kami serahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan sebentar kami mau memberikan persembahan, kami mau mengembalikan perpuluhan. Biar kiranya Tuhan setiap uang yang terkumpul semuanya bisa dikelola dengan baik. Kau berkati tangan-tangan yang mengelola uangnya Tuhan supaya bisa mempergunakannya dengan baik untuk perluasan kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua orang yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silahkan duduk.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan buat kami. Sehingga pada hari ini kami boleh hadir di rumah Tuhan. Kami mohon Roh Kudus, Engkau yang memberi kami kuasa untuk menerima firman Tuhan, menyerap, melakukannya dalam hidup kami. Roh Kudus memberi kuasa kepada hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan seturut dengan isi hati Tuhan. Bila kiranya hanya Engkau yang sungguh-sungguh berkuasa pada hari ini Tuhan, pada saat ini, sehingga firman-Mu boleh mengalir, firman-Mu boleh menjadi kekuatan, menjadi benih yang tumbuh di dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Pagi ini kembali kita akan lanjutkan pelajaran tentang dari Matius. Kita akan membaca dari Matius 5 ayat 38 sampai 42 disambung dengan ayat 45. Kita sambut firman Tuhan dengan berdiri. Kita akan membacanya bersama-sama. Saudara yang bawa Alkitab silakan buka. Saudara yang tidak membawa Alkitab silakan membaca di monitor yang sudah disediakan. Ya. Kita baca sama-sama Matius 5 ayat 38 sampai 42 disambung dengan ayat 45. 1, 2, 3. Kamu telah mendengar firman. Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Amin. Silakan duduk. Kita berbahagia karena kita mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Nah, saudara sekalian, kita akan melihat posisi atau jumlah negara-negara yang paling religius di dunia. Ya. Ada survei yang menilai, yang ingin mengetahui negara apa saja yang paling religius di dunia ini. Ternyata saudara sekalian, Indonesia ini termasuk urutan yang ke-7 negara paling religius di dunia. Yang nomor 1 itu adalah negara Somalia. Ternyata negara yang paling religius yaitu Somalia itu adalah negara yang paling banyak kejahatannya, yang negara yang paling kotor sedunia, dan banyak hal yang lain. Tapi kalau kita lihat Indonesia itu termasuk urutan ke-7 negara yang paling religius di dunia. Lalu kita lihat posisinya, saudara. Posisi Indonesia tuh di dunia ini bagaimana, ya? Yang ini negara yang ke-7 religius di dunia ini, posisinya di dunia sekarang bagaimana? Yang pertama,
Negara Indonesia adalah pengakses situs dewasa nomor 2 di dunia. Saudara tahu ya situs dewasa yang membuka film-film dewasa. Ternyata orang Indonesia ini nomor 2 di dunia. Yang kedua, orang Indonesia itu paling hobi judi online nomor 1 di dunia. Terus Indonesia adalah negara yang paling tidak sopan di dunia internet. Kalau saudara suka baca internet terutama Twitter atau X, waduh di sana itu benar-benar segala macam hoak, umpatan, makian tuh ada di sana. Makanya saya anjurkan saudara jangan buka aplikasi X atau Twitter, jangan ya. Terus yang keempat, Indonesia adalah negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Ya kita tahu semua ya, negara kita ini bukan Indonesia kalau tidak korupsi. Sampai tingkat paling bawah pun korupsi. Orang yang beli disuruh oleh majikannya untuk beli nasi misalkan. Harga 10.000 dia bilangnya 15.000. Jadi Indonesia ini adalah negara yang religius. Tetapi juga negara yang nakal katanya. Sebab 4 alasan tadi. Nah saudara sekalian kita melihat ada perkataan religius. Tetapi juga ada perkataan spiritual. Orang yang religius adalah orang yang taat menjalankan perintah agama. Orang yang terpaku kepada kitab sucinya, tidak ada yang lain. Dia melakukan berbagai aturan yang diberikan oleh agamanya. Tetapi spiritual adalah orang yang berhubungan langsung dengan dirinya sendiri, dengan alam, dan dengan Tuhannya. Banyak orang religius, terutama para pemimpin agama, itu kehidupannya itu tidak spiritual. Kehidupannya itu hanya sebagai topeng saja. Makanya kita lihat waktu kejadian di Cidahu kemarin. Bagaimana anak-anak yang lagi retreat diserang oleh sekelompok orang. Ternyata otaknya siapa? Pemimpin agama setempat. Jadi banyak orang yang religius itu mereka tidak menjalankan ibadahnya sesuai dengan apa yang dituntut oleh dunia ini. Mereka hanya tahu saya yang paling benar, orang lain salah. Agama saya paling benar, agama lain salah. Agama saya yang paling suci, agama lain itu kafir. Kita lihat berbagai macam persekusi di negara kita. Dilakukan oleh siapa? Oleh para pemimpin agama. Nah saudara sekalian, para pemimpin agama ini terutama di Israel, orang-orang Yahudi itu memanfaatkan hukum Taurat yang sebenarnya hukum Taurat itu diturunkan oleh Tuhan itu untuk mengatur kehidupan orang Israel, orang Yahudi sehubungan dengan hubungannya dengan Tuhan. Ya kita lihat dalam hukum Taurat 1-4 itu adalah hubungannya dengan Tuhan. 5-10 itu hubungannya dengan manusia. Tetapi oleh para pengajar Israel, oleh orang Farisi, oleh orang-orang yang berdiam, yang bekerja di Bait Allah itu banyak kali diselewengkan. Saudara di dalam Keluaran 21 ayat 24 ini adalah asal mula dari terjadinya Matius 5 tadi ayat 38-42. Keluaran 21 ayat 22-24 berkata begini. Apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung sehingga keguguran kandungan tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut,
maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Tetapi jikalau perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Jadi sebenarnya di dalam Keluaran itu disampaikan tentang hubungan wanita yang sedang mengandung. Kita itu harus menjaga jarak terhadap wanita yang sedang mengandung, ya. Jangan sampai mencelakakan wanita itu yang sedang hamil, yang sedang mengandung. Kalau sampai kejadian bayi yang ada di dalam kandungannya itu mati, maka hukum Taurat mengatakan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Jadi sebenarnya itu adalah tentang hubungan kita dengan orang wanita yang sedang hamil. Tetapi oleh para pengajar Israel ini diberlakukan sebagai pedoman umum. Ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu jadi berlaku umum. Bukan sebagai peraturan bagi orang ketika berdekatan dengan wanita hamil. Jadi bagaimana saudara sekalian, orang-orang pemimpin-pemimpin agama ini banyak kali menyelewengkan segala aturan yang sebenarnya diturunkan oleh Tuhan itu untuk kebaikan kita. Tetapi akhirnya mereka menjadikannya untuk keuntungan mereka sendiri. Karena mereka merasa benar, mereka tahu apa yang harus dilakukan oleh orang-orang lain sehingga mereka itu patuh kepada mereka. Dengan dibuatnya aturan ini menjadi pedoman umum, aturan umum yang harus berlaku kepada semua orang, itu membuat orang-orang itu menjadi patuh kepada mereka. Contoh yang lain lagi saudara, di dalam di dalam Imamat 18 ayat 19. Di situ dikatakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Titik. Tapi apa yang terjadi? Di dalam Matius 5 ayat 40 dikatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Di dalam hukum Taurat tidak disebutkan bencilah musuhmu, tapi oleh para pengajar ini ditambahkan, dan bencilah musuhmu. Jadi saudara sekalian, Tuhan Yesus sangat mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Sebab mereka itu hanya sebatas religius. Hanya sebatas mereka melakukan apa-apa yang mereka yakini di dalam hukum Taurat. Dan itu pun diselewengkan. Ya. Sehingga Tuhan Yesus berkata, kamu sebagai anak-anak Tuhan, etika kerajaan Allah, standar kerajaan surga, itu berbeda dengan standar yang diterapkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara sekalian, 10% dari apa yang kita alami itu adalah apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu 10%. Yang 90% itu adalah respon kita terhadap apa yang terjadi pada kita. Jadi dalam kehidupan ini ya, itu berlaku
aksi reaksi. Kalau kamu jual, saya beli. Kalau kamu baik, saya balas dengan baik. Kalau kamu jahat, saya bisa lebih jahat. Nah, itu adalah yang terjadi di dalam kehidupan ini. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan standar kerajaan Allah tidak berdasarkan kepada reaksi. Ya, standar kerajaan Allah tidak berdasarkan atas aksi dan reaksi. Tuhan ingin supaya kita itu genuine. Tuhan ingin supaya kita itu otentik. Ya, jadi jangan sampai kita sama dengan dunia ini. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam ayat yang pertama tadi ya, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saudara sekalian, aduh nggak ada yang pria ya. Saudara sekalian, dikatakan siapa yang menampar pipi kanan ya. Kalau misalkan saya dengan tidak sengaja begini, di depan saya ada orang, set, yang kena pipi apa? Ini ya, pipi kiri kan? Kalau orang tidak sengaja menampar, pasti kenanya pipi kiri kan? Tapi di sini dikatakan kalau ada orang yang menampar pipi kananmu. Jadi dia bukan tidak sengaja, pasti sengaja par gitu kan? Ya, par gitu. Jadi kata Tuhan, kalau ada orang yang sengaja memang berniat menampar kamu, par gitu, ya. Kata Tuhan, berikan pipi kirinya. Terus dikatakan juga, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Kalau baju di dalam di luar? Di dalam kan? Sebenarnya kalau mau minta kan meminta yang di luar kan. Tapi ini minta yang di dalam. Jadi memang dia itu sengaja minta malak gitu ya. Yang di dalam bukan yang di luar. Kata Tuhan, kalau ada orang yang memang sengaja minta malak kamu yang bajumu itu, kasih aja sekalian jubahmu. Saudara sekalian, saya banyak baca di media sosial sekarang ini ya, nasihat-nasihat untuk anak-anak muda yang sering disakiti. Anak-anak muda yang ditinggalkan begitu saja. Nasihat para psikolog muda ini mengatakan begini, kalau kamu itu disakiti ya, kamu jangan balas dendam. Balas dendamnya itu adalah dengan cara kamu diam. Lalu tunjukkan dirimu itu prestasimu. Ya, jangan berdebat. Itu adalah nasihat para psikolog. Ya, memang katanya maafkan saja. Mulut bisa berkata saudara, ya. Tetapi tubuh ini, otak ini tidak bisa dibohongi. Makanya ada yang disebut dengan trauma. Trauma itu adalah respon tubuh kita terhadap kejadian di masa lalu. Jadi banyak orang yang disakiti dan tidak melawan itu, mereka mengalami trauma. Mereka bisa memaafkan, melupakan, tetapi trauma ini tetap ada. Nah, Tuhan Yesus tidak demikian. Tuhan Yesus mengatakan kamu lebih daripada itu. Kamu lebih daripada orang-orang yang hanya bereaksi terhadap segala sesuatu. Ya, kita bereaksi terhadap keadaan.
Ya, keadaan lagi sulit kita mengeluh. Keadaan menyenangkan kita happy-happy. Lalu kalau orang lain berbuat baik kepada kita, kita baik. Orang lain berbuat jahat kepada kita, kita bisa lebih jahat. Nah, kata Tuhan Yesus, kamu tidak demikian. Kamu tidak boleh tergantung kepada keadaan dan kepada sikap orang lain terhadap kamu. Kalau kita bereaksi terhadap keadaan, ya, itu yang disebut mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tuhan Yesus tidak mau sebagai anak-anak Tuhan kita itu bereaksi terhadap keadaan dan terhadap sikap orang lain kepada kita. Tuhan ingin supaya kita ini otentik. Tuhan ingin supaya kita itu genuine. Ya, berbeda dengan orang lain, saudara sekalian. Tuhan Yesus yang mengajarkan yang berbeda, bukan cuma sekedar bersikap reaksi, ya, tetapi harus menjadi aslinya diri kita. Kita melakukan yang baik karena kita memang baik, ya. Itulah yang disebut kualitas kita. Jadi saudara sekalian, kita baik karena memang kita baik. Karena Tuhan yang memberi kepada kita itu keinginan untuk berbuat baik. Tidak tergantung kepada orang lain. Tidak tergantung kepada keadaan yang ada, ya. Dalam Matius 5 ayat 45 tadi dikatakan demikian. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tuhan menurunkan hujan bukan karena kita baik. Tuhan menghentikan hujan bukan karena kita tidak baik. Tuhan itu melakukan segala sesuatu karena dia baik. Bukan karena dia bereaksi terhadap sikap manusia. Nah, kata Tuhan Yesus, kamu ini harus seperti Bapa di surga. Ya. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik. Jadi saudara sekalian, Bapa kita itu adalah teladan kita. Dia tidak melakukan segala sesuatu karena reaksinya terhadap apa yang ada di dalam dunia ini. Dia baik. Kita tidak setia, kata firman Tuhan, Allah tetap setia. Manusia jahat, tetap Tuhan itu memberikan hujan bagi yang jahat maupun bagi yang baik. Jadi saudara sekalian, ini adalah standar etika kerajaan Allah. Tuhan ingin supaya kita itu benar-benar otentik, asli. Kualitas kita itu memang kualitas warga kerajaan Allah. Bukan kualitas seperti orang-orang dunia ini. Kalau kamu baik, oh saya bisa baik. Kalau kamu jahat, saya bisa lebih jahat. Kalau kamu selingkuh, saya bisa ceraikan kamu. Nah, saudara sekalian, Tuhan itu melarang kita cerai, ya, kecuali karena berzina. Itu pun kata Tuhan, karena kedegilan hatimu. Kalau tidak degil, ya nggak boleh bercerai karena perzinahan itu. Jadi saudara, standar dari kerajaan Allah itu benar-benar luar biasa. Dan standar kerajaan Allah ini yang terdapat di dalam Matius 5, 6, dan 7 sebenarnya harusnya itu dimulai dari doa Bapa kami, terutama ayat yang mengatakan, datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan khotbah di bukit ini, standar kerajaan Allah itu tujuan utamanya adalah supaya kerajaan Allah itu dan kehendak Allah itu turun ke bumi melalui kita, anak-anaknya. Ya, Tuhan ingin supaya dimanapun kita berada, kita menghadirkan kerajaan Allah. Dimanapun kita hadir, di kantor, di rumah, dalam pekerjaan, Tuhan ingin supaya kita itu menghadirkan kerajaan Allah dan kehendak Allah di mana kita berada. Dan untuk itu Tuhan mengajarkan Matius 5, 6, dan 7. Itu adalah standar dari kerajaan Allah. Sebab itu, saudara sekalian, coba kita di rumah, ya, kita pelajari benar-benar itu Matius 5, 6, dan 7. PR buat saudara ya. Baca berulang kali Matius 5, 6, dan 7. Tuhan ingin supaya kita itu menghadirkan kerajaan surga di bumi ini, di mana kita hadir setiap hari. Kalau kita hanya menuruti dunia ini, hanya bereaksi gigi ganti gigi, mata ganti mata. Sampai Muhammad Gandhi itu berkata begini, kalau mata ganti mata, ya Mahatma Gandhi sudah tahu ya. Kalau mata ganti mata, maka seluruh dunia itu akan menjadi buta katanya. Ya, dia bukan orang Kristen, tapi dia bisa berkata begitu. Kalau mata ganti mata, maka seluruh dunia ini menjadi buta. Nah ya, jadi saudara sekalian, kebaikan yang otentik, ya, kebaikan kita sebagai anak-anak Tuhan yang utuh, yang genuine, yang otentik adalah kebaikan yang dilakukan kepada siapapun tanpa peduli apapun tanggapan orang itu. Ya, tidak peduli. Pokoknya kita mau berbuat baik, mau tanggapannya itu sinis, mau tanggapannya itu tidak sesuai, pokoknya saya mau berbuat baik. Ya, saya ingin melakukan supaya kerajaan Allah turun di mana saya hadir hari ini. Ada quote yang mengatakan begini saudara sekalian, dari Davis Makanjola. Ya saudara itu lihat gambarnya, warna hitam. To return evil for good is ruthless. To return good for good is human. Gambarnya nggak ada. Dan yang ketiga, to return good for evil is divinely. Jadi si Davis ini mengatakan begini, kalau kita membalas kebaikan dengan kejahatan, itu kejam, itu bengis. Atau kalau saya boleh terjemahkan, kalau kita membalas kebaikan dengan kejahatan, itu artinya, bukan ini gambarnya, yang satu lagi. Kalau kita membalas kebaikan dengan kejahatan, itu sama dengan mendatangkan kerajaan setan ke dalam dunia ini. Lalu dia lanjutkan, kalau kita membalas kebaikan dengan kebaikan, itu human, itu manusiawi. Ya memang sewajarnya begitu, kita membalas kebaikan dengan kebaikan. Tapi yang ketiga, to return evil, to return good for evil is divinely. Kalau kita membalas kejahatan dengan kebaikan, itu sungguh-sungguh ilahi. Itu adalah mendatangkan kerajaan surga ke dalam dunia ini. Ya, saya ulangi saudara sekalian. Kalau kita membalas kebaikan
dengan kejahatan, itu artinya kita mendatangkan kerajaan setan ke dunia ini. Kalau kita membalas kebaikan dengan kebaikan, itu memang manusiawi, memang seharusnya begitu. Nggak ada nilai plus yang berlebih, ya begitu saja. Tapi kalau kita membalas kejahatan dengan kebaikan, itu seperti mendatangkan kerajaan surga ke bumi ini. Itu yang disampaikan dalam Roma 12 ayat 21. Jangan kamu dikalahkan oleh kejahatan ini, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara sekalian, itu adalah standar dari kerajaan Allah. Tuhan ingin supaya kita ini mandiri. Tuhan ingin supaya kita itu utuh. Tuhan ingin supaya kita itu perfect di dalam kehidupan kita. Tidak tergantung kepada keadaan, tidak tergantung kepada sikap orang lain terhadap kita. Tapi memang kita adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh utuh untuk melakukan firman Tuhan supaya kerajaan surga itu, kerajaan Allah turun dimanapun kita berada. Makanya di dalam Matius 5 ayat yang terakhir, ayat 48 dikatakan, hendaklah kamu sempurna. Bahasa aslinya itu teleios. Hendaklah kamu teleios. Sama seperti Bapamu di surga itu adalah teleios. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga itu sempurna. Ini adalah standar kerajaan Allah. Apakah kita bisa sempurna? Kita dalam proses menuju teleios. Itu adalah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi saudara sekalian, ketika ada orang yang menyakiti, kita bukan diam. Kalau diam, mungkin kita tersakiti. Niccolo Machiavelli dalam bukunya The Prince mengatakan, orang baik itu kalau dia tinggal di dalam lingkungan orang-orang tidak baik, dia akan mati sendiri. Sebab itu orang itu harus bijaksana. Orang itu harus berhati-hati. Orang itu harus menjaga diri. Tetapi sebagai anak Tuhan, apa yang kita lakukan? Kalau ada orang yang jahat kepada kita, kita harus membalas dengan kebaikan yang berlebih. Ditampar pipi kanan, pak dengan sengaja, berikan pipi kiri. Jadi kita itu melakukan surprisingly different. Perbedaan yang mengejutkan saudara sekalian. Ya, kita melakukan hal-hal yang di luar dugaan mereka. Kalau dalam istilah Amerika yang sangat populer itu adalah extra mile. 1 mil yang lebih lagi. Kalau kamu dituntut membawa pas baju tentara Roma yang berat itu, kamu jalan 1 mil, kamu jalan 2 mil. Dilebihi saudara sekalian. Ya, jadi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mentaati akan aturan yang Tuhan Yesus berikan ini. Kita baik, karena memang kita itu seutuhnya baik. Kita mau teleios, kita mau perfect dalam kehidupan ini sesuai dengan standar firman Tuhan. Saudara, sebagai akhirnya kita akan melihat satu video. Kita perhatikan, saudara perhatikan video itu. Ya, coba. If you are kind, people may accuse you of selfish, ulterior motives. Be kind anyway. What you spend years building, someone could destroy overnight. Build anyway. The good you do today, people will often forget tomorrow. Do good anyway. Give the world the best you have, and it may never be enough. Give the world the best you've got anyway. You see, in the final analysis, it is between you and your God anyway. Berikanlah yang terbaik, mungkin itu tidak cukup. Kita mungkin berbuat baik, tapi orang lain itu responnya itu tidak baik. Lakukan saja, kita berbuat baik. Ya, kita mungkin membangun rumah bertahun-tahun, mungkin dalam sekejap orang menghancurkannya.
Apa kita berhenti membangun? Teruslah membangun. Jadi saudara sekalian, marilah kita mentaati dan melakukan firman Tuhan. Tuhan ingin supaya kita itu dalam proses menjadi orang-orang yang teleios, orang-orang yang perfect, orang-orang yang mandiri, orang-orang yang utuh di dalam melakukan firman Tuhan. Orang-orang yang terus berbuat baik apapun tanggapan orang lain terhadap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ajaran-Mu itu Tuhan adalah ajaran yang di luar nalar, yang di luar pemikiran dunia ini. Tetapi Engkau mau supaya kami ini menuju proses, di dalam proses menjadi orang-orang yang teleios. Seperti Bapa di surga teleios. Kami mau menjadi perfect, mau menjadi sempurna dalam melakukan firman Tuhan. Sama seperti Bapa di surga itu sempurna. Tuhan, kami mau mentaati dan mengikuti teladan Bapa di surga. Engkau melakukan hal-hal yang baik kepada kami semua. Bukan karena Engkau bereaksi terhadap kehidupan dan perbuatan kami. Tetapi karena memang Engkau adalah Bapa yang baik. Tolong kami Tuhan menjadi orang-orang yang baik. Yang melakukan firman Tuhan. Karena kami memiliki iman yang teguh di dalam Kristus. Dan Tuhan ingin kami melakukan hal-hal yang baik. Sesuai yang Tuhan sudah sediakan buat kami melakukannya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Guru kami yang baik, teladan kami yang baik, yang mengajarkan supaya kami utuh, otentik, genuine sebagai anak-anak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kalian mau rebutan kayak mereka? Enggak kan? Nah, dalam rangka ulang tahun Gereja Rehoboth yang ke-78, kalian udah bisa dapetin baju keren ini. Jangan lupa order ya. Shalom saudara, beberapa orang memisahkan antara hal yang rohani dan yang sekuler. Belajar ilmu pengetahuan seperti seni, ekonomi, filsafat, atau sains sering dianggap tidak berhubungan dengan pertumbuhan iman, atau bahkan bertentangan dengan kekudusan. Tapi, benarkah tidak ada kaitan antara belajar dan pengudusan? Pada Biblical Night bulan ini, kita akan membahas tentang hubungan belajar dengan pertumbuhan iman bagian yang kedua, dengan judul Transformed by Truth Part 2, Kamis 17 Juli 2025 pukul 7 malam. Pertemuan ini diadakan via Zoom Gereja Rehoboth. Shalom Gereja Rehoboth, dalam rangka perayaan hari ulang tahun Gereja Rehoboth yang ke-78, berikut ada beberapa poin penting yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah lahan parkir. Bagi jemaat yang membawa motor, lapangan basket akan ditutup untuk keperluan basar. Maka dari itu kami menyediakan alternatif lahan parkir yang bisa dipakai. Yang pertama di basement di seberang gereja. Lahan parkir ex restoran Texas. Yang kedua adalah tiket. Di hari H nanti akan diadakan bazar untuk kita nikmati bersama setelah ibadah.
Setiap jemaat akan diberikan kupon berupa postcard yang dapat ditukarkan dengan makanan berat, snack, dan juga minuman. Jangan lupa ikut ya. Shalom Rehoboth, pada tanggal 23 sampai 25 Juli tahun 2025, Sinode Gereja Rehoboth akan mengadakan sidang raya yang ke-7. Dalam pertemuan ini, semua gembala sidang dan hamba Tuhan dari Gereja Rehoboth akan berkumpul. Tema dari sidang raya yang ke-7 ini adalah pelayan Tuhan yang berintegritas. Juga pada sidang raya yang ke-7 ini akan diadakan pemilihan ketua sinode untuk tahun periode 2025 sampai 2030. Saya mengajak seluruh jemaat Rehoboth dimanapun saudara berada untuk mendukung acara ini. Kita sama-sama berdoa untuk kelancaran acara dan biar kehendak Tuhan aja yang terjadi atas Gereja Rehoboth. Tuhan Yesus memberkati. Semua anugerah-Mu di dalam hidup. Ku naikkan pujian syukur. Ya, puji Tuhan saudara. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang bagi semua saudara yang hadir pada pagi hari ini. Saya mau bertanya, siapa saudara yang baru pertama kali datang beribadah di Gereja Rehoboth? Harap angkat tangan. Iya, puji Tuhan. Kita tetap berdoa supaya kita semua boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan melaluinya kita boleh memuliakan nama Tuhan melalui hidup kita. Saudara-saudara, ada kabar gembira buat kita semua. Yaitu kelas core. Ya, core itu akan dimulai. Kelasnya dengan cara tatap muka. Jadi tatap muka, bukan secara online, tetapi onsite. Ya. Sebab banyak sudah yang minta supaya onsite ya, supaya katanya kalau online tuh ya onsite tuh lebih kita berhadapan dan kita bisa berinteraksi sana. Itu dimulai pada bulan Agustus. Kelas akan diadakan jam setengah tujuh sore sehingga jam 8. Jadi akan dimulai pada bulan Agustus, bulan depan. Ya. Banyak hal yang perlu kita doakan, terutama untuk sidang raya ke-7. Ya, prasidangnya dimulai 21-22, sidang rayanya akan dilanjutkan dengan pada tanggal 23 dan 24 Juli bulan ini. Juga harap berdoa untuk acara ulang tahun gereja. Udah banyak acara yang dipersiapkan saudara. Ya. Dan pada saat itu kita akan bersukacita bersama-sama. Katanya ada basar dan sebagainya. Itu akan dilakukan di gedung F ya, sekitar gedung F itu. Jadi lantai yang untuk parkir itu dipindahkan ke depan gereja. Ya, baik kita doakan supaya semuanya boleh berjalan lancar. Ada sakramen perjamuan kudus pada saat itu. Baik saudara, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Semua yang sudah mengikuti kebaktian ini, baik Tuhan kami sudah juga menyaksikan bersama-sama pelantikan pengurus baru beberapa komisi yang ada di Gereja Rehoboth Jemaat Bandung. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa supaya saudara-saudara kami ini boleh menjadi berkat di komisinya masing-masing. Dan juga di seluruh jemaat Gereja Rehoboth.
dan juga dimanapun mereka berada tinggal, supaya menjadi berkat bagi masyarakat sekelilingnya. Terima kasih Bapak. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Kami sudah Tuhan mendengar firman Tuhan, ajar pada kami. Untuk kami bukan hanya mengerti, tapi kami melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan. Kami akan masuk di dalam minggu yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami semua, dan juga keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami. Dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih ada di luar kota karena liburan. Perjalanan pulang ke Bandung, Kau tolong sehingga tiba dan selamat. Dan kami dapat berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan untuk mengucap syukur, untuk pada kebaktian selanjutnya. Terutama kami boleh makin dekat, makin mengenal pada Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan supaya semua acara sidang raya juga boleh berjalan dengan baik. Dan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk pertumbuhan dari Sinode Gereja Rehoboth. Terima kasih Bapa. Kami sudah memberikan persembahan, memberikan perpuluhan. Ajar pada kami untuk selalu memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kalian mau rebutan kayak mereka? Enggak kan? Nah, dalam rangka ulang tahun Gereja Rehoboth yang ke-78, kalian udah bisa dapetin baju keren ini. Jangan lupa order ya. Shalom saudara, beberapa orang memisahkan antara hal yang rohani dan yang sekuler. Belajar ilmu pengetahuan seperti seni, ekonomi, filsafat, atau sains sering dianggap tidak berhubungan dengan pertumbuhan iman.
atau bahkan bertentangan dengan kekudusan. Tapi, benarkah tidak ada kaitan antara belajar dan pengudusan? Pada Biblical Night bulan ini, kita akan membahas tentang hubungan belajar dengan pertumbuhan iman bagian yang kedua dengan judul Transformed by Truth Part 2, Kamis 17 Juli 2025 pukul 7 malam. Pertemuan ini diadakan via Zoom Gereja Rehoboth. Shalom Gereja Rehoboth, dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Gereja Rehoboth yang ke-78, berikut ada beberapa poin penting yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah lahan parkir. Bagi jemaat yang membawa motor, lapangan basket akan ditutup untuk keperluan basar. Maka dari itu, kami menyediakan alternatif lahan parkir yang bisa dipakai. Yang pertama di basement di seberang gereja. Lahan parkir ex restoran Texas. Yang kedua adalah tiket. Di hari H nanti akan diadakan bazar untuk kita nikmati bersama setelah ibadah. Setiap jemaat akan diberikan kupon berupa postcard yang dapat ditukarkan dengan makanan berat, snack, dan juga minuman. Jangan lupa ikut ya! Shalom Rehoboth, pada tanggal 23 sampai 25 Juli tahun 2025, Sinode Gereja Rehoboth akan mengadakan sidang raya yang ke-7. Dalam pertemuan ini, semua gembala sidang dan hamba Tuhan dari Gereja Rehoboth akan berkumpul. Tema dari sidang raya yang ke-7 ini adalah pelayan Tuhan yang berintegritas. Juga pada sidang raya yang ke-7 ini akan diadakan pemilihan ketua sinode untuk tahun periode 2025 sampai 2030. Saya mengajak seluruh jemaat Rehoboth dimanapun saudara berada untuk mendukung acara ini. Kita sama-sama berdoa untuk kelancaran acara dan biar kehendak Tuhan aja yang terjadi atas Gereja Rehoboth. Tuhan Yesus memberkati. Semua anugerah-Mu di dalam hidup